Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yeay. Kali ini temanya adalah suara hatinya saat ini ya. Suara hatinya tentang apapun. Aduh, di awal-awal udah batuk. Harusnya video ini tuh aku bawain pas weekend. Tapi karena kemarin sore itu aku tiba-tiba kayak gak enak gitu badan aku. Satu hari sebelumnya itu aku tiba-tiba bersin. Aku pikir bersin itu karena ada yang kangen gitu ya. Kalian tau gak sih kalau kita bersin itu tiba-tiba ada yang kangen, itu tanda-tanda orang yang kangen gitu katanya. Tapi bener, tapi katanya sih, aku juga belum tahu gitu ya validasinya bener apa enggak. Terus ternyata pas kemarin sore itu flu, bingung aku flu, terus minum obat. Semalam timbul gejala-gejala demam gitu, hot and cold gitu ya, udah kayak dispenser hot and cold. Panas dingin, terus gejalanya mirip kayak aku sakit pas awal tahun kemarin itu ya. Terus pas bangun pagi udah nggak enak, nggak bisa tidur, malah aku tuh nggak bisa tidur. Aku tidur jam 3 kayaknya, aku tidur jam 3, tidur sebentar, nggak lama aku bangun jam 5 gitu subuh, udah nggak enak badannya. Tapi tadi pagi aku udah sarapan sih, terus minum obat lah. Males banget soalnya kalau sakit, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Badanku juga kayak pada sakit gitu. Gejala apa itu guys? Demam, flu, badan sakit. Gejala ini ya, orang yang memendam rindu. Aduh sakit-sakit ngelawak ya, dibawa fun aja guys, namanya juga hidup ya kan, kadang mah perih. Aku baca tuh ada komen, GWS Dinda sakit ya, batuk ya, GWS nggak tahu aja lu, gue sakit lagi. Sedih banget waktu sakit kemarin itu. Aku kan istirahat tuh YouTube semingguan. Biasanya viewers aku tuh banyak banget, 7.000, 8.000, 9.000 gitu ya. Aduh, sombong. Bukan sombong guys, tapi ya senang gitu ya. Buat aku yang subscribernya tuh masih belum seberapa gitu. Pas aku bikin video lagi, berkurang viewersnya. Sedih kali aku ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Oke, ini suara hati dia saat ini. Kau bayangin dia dulu deh ya, aku kasih waktu. Bayangin dia ya, jangan bayangin aku. Oke, sudah. Jangan lama-lama, nanti keburu bulan Februari. Oke, mungkin ini gak resonate buat semua orang, mungkin resonate-nya bisa beberapa hal aja. Ya, kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini. Nanti dicek price list-nya. Oke, kita mulai aja ya. Di sini aku lihat energi seseorang yang kayak pasif gitu, nggak ngelakuin apa-apa ya, diam aja, diam tapi memantau ya, memantau kamu kali. Coba kita pelan-pelan ya baca suara hatinya dia. Mungkin aku saat ini terkesan banyak diamnya, pasif, nggak melakukan apa-apa. Mungkin kamu ngelihat kayak aku nggak peduli sama kamu, sama hubungan kita. Tapi aku diam-diam memantau kamu loh. Diam-diam aku masih ada hasrat sama kamu. Hasrat masih pengen tahu juga tentang kamu. Janganlah kamu berpikir negatif tentang aku. Aku tahu pasti pikiran kamu tuh udah kemana-mana tentang aku.
Ya aku sih pasrah aja kamu mau berpikir apa. Tapi aku yakin kamu juga tahu kok aslinya aku tuh kayak apa. Di sini dia tuh kayak ngerasa kamu tuh punya pikiran aneh-aneh dan macem-macem tentang dia. Jadi kayak dia pengen bilang kamu jangan pikir aneh-aneh lah tentang dia. Tapi dia pasrah sih tentang pendapat kamu gitu soal dia, apapun ya. Kalau dia memang terkesan diam, nggak banyak bicara atau pasif, ya emang itu adalah caranya dia. Emang dia lagi pengen diam, emang dia lagi kayak kamu berbuat apa-apalah, takut salah, gitu maksudnya dia mah. Walaupun aku diam, aku masih tahu, masih mau tahu tentang kamu. Kamu kabarnya gimana? Kamu kayak gimana sekarang? Tapi kamu jangan ikutan diam juga dong ke aku. Kamu komunikasi kayak ngomong kayak ngobrol, chat aku, hubungi aku kayak. Kalau aku diam kan ya aku bingung. Kalau kamu kan mendekat ke aku bakalan respon. Tapi kalau aku yang mendekat ke kamu, aku bingung, aku takut, serba salah. Aku maunya kamu yang mendekat ke aku. Nah, di sini ada orang yang kayak lagi dilanda kebingungan, serba salah. Dia pengennya tuh kamu yang mendekat ke dia. Karena kalau dia yang mendekat ke kamu, dia takut, dia malu juga, nggak ekspektasi gitu respon kamu tuh bakalan kayak gimana. Jadi dia pengennya kamu mendekat ke dia, nanti dia respon gitu ya. Lucu juga nih orang ya, lucu aduh, kita lihat lagi ya. Aku udah siap loh kalau misalnya kamu mendekat ke aku, menuju ke aku, atau kamu mulai komunikasi sama aku udah siap aja gitu, bakalan merespon, bakalan ngebales. Pokoknya aku seneng deh, happy deh. Di sini aku ngeliat kayak ada seseorang yang mulai pelan-pelan membuka dirinya gitu ya. Mungkin sebelumnya kamu sama dia ada batasan, tapi pelan-pelan aku ngerasa kayak energi seseorang yang kayak pelan-pelan membuka diri, coba membuka dirinya buat kamu mungkin, atau membuka jalannya nih buat kamu menuju ke dia, atau kamu kontak dia gitu. Apapun, misalnya yang tadinya sosial medianya dia di private, terus tiba-tiba nggak di private gitu ya, supaya kamu tuh ya lihat sosial medianya dia, atau supaya kamu follow sosial medianya dia. Itu misalnya kalau kalian nggak komunikasi dan blok-blokan ya gitu, kayaknya dia pelan-pelan mau membuka diri gitu buat kamu. Dan dia siap kalau misalnya sewaktu-waktu tuh kamu kontak dia atau hubungi, chat dia gitu. Dia seneng, maksudnya senang seandainya kamu cari dia duluan, hubungi dia duluan gitu. Aku tuh ya kayak masih takut sama kamu, hati-hati banget. Aku takut aja gitu, mau ngapain, mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu, takut salah ya, takut kamu marah, takut kamu nanti sebel, benci sama aku. Aku takut pokoknya. Aku nggak mau kamu tuh marah, benci sama aku. Aku nggak mau kamu makin marah dan makin benci. Jangan ya, jangan marah dan benci sama aku. Nah, di sini kayak ada seseorang yang nggak pengen kamu tuh benci dan marah sama dia, atau makin marah sama dia, sama kelakuannya dia gitu ya. Dia tuh pengen ya kamu deket lagi sama dia, biasa aja, jangan ada memendam rasa benci dan marah sama dia. Aku saat ini memang lagi males ngelakuin apa-apa sih, kayak lebih banyak diam. Aku pun ke orang-orang sekitarku kayak gitu. Aku lebih fokus ke diriku sendiri dan sama apa yang aku kerjain saat ini, sama kesibukan aku.
Kalau aku diam, sebenarnya itu ada kesedihan yang aku pendam. Cuma aku nggak mau lah semua orang tahu. Aku juga nggak mau kamu tahu. Nggak perlulah semua orang tahu apa yang aku rasain. Aku nggak perlu share apapun. Kamu juga pastinya tahu yang aku sedihin tuh apa. Ya adalah tentang kamu yang aku sedihin juga. Aku coba ngalihin aja ke hal-hal lain, biar aku nggak sedih-sedih terus. Biar aku juga nggak ganggu-gangguin kamu kali ya. Ya kayak aku dengerin musik. Ngapain aja lah. Tapi kalau dengerin musik juga aku suka tiba-tiba ingat kamu. Baper lagi, galau lagi. Apalagi kalau misalnya denger lagu yang tentang kita gitu. Cie, di sini ada orang yang kayak nggak mau kamu tahu kalau dia tuh sedih kenapa, karena apa. Tapi dia juga apa yang ngerasa kamu juga tahu dia tuh sedihin apa. Dia coba alihin kesedihan dia tuh ke hal-hal lain kayak dengerin musik atau dia ngelakuin apa gitu supaya dia lupa. Tapi ternyata dia malah tetap ingat sama kamu, ya. Gimana dah tuh ya? Aku pengen deh ketemu sama kamu. Kayak waktu itu kita pernah ketemu kayak biasanya. Tapi aku tahu kamu tuh kayak gak bakal ngerespon aku, gak bakal iyain, ya kan? Kalaupun kamu misalnya mau, pasti kamu awalnya nolak. Aku takut banget ditolak sama kamu. Kalau misalnya kamu nolak aku pikirnya pasti kamu benci sama aku. Pasti kamu masih marah sama aku. Pasti kamu gak suka sama aku. Nanti aku malah jadi overthinking, kepikiran. Aku pengen kita ketemu, tapi gak usah bahas hal-hal lain lah yang bikin pusing. Pengen ngobrol aja begitu sama kamu, update tentang kamu gitu, tentang update cerita tentang kamu. Kamu gimana kabarnya, apalagi sejak kita menjauh gitu. Aku pengen tahu aja kabar kamu. Aku tuh berharap banget tahu bisa ketemu sama kamu. Kapan ya tapi ya? Kapan aja deh. Yang penting ya kita ketemu. Mungkin juga ada hal-hal yang perlu kita omongin gitu, kita bahas. Siapa tahu kamu punya sesuatu yang perlu diomongin ke aku, terus aku juga. Biar nggak ada yang ngeganjal di hati aja gitu, nggak jadi beban di hati. Pastilah ada aku atau kamu yang mau disampaikan. Cuma kadang kita kayak udahlah, buat apa diomongin lagi, buat apa dibahas lagi. Toh hubungan kita juga nggak ada masa depannya, gitu ya menurut kamu ya. Aku sedih deh kalau kamu mikirnya kayak gitu. Padahal di hati aku yang paling dalam tuh kayak ada secercah gitu, aku masih berharap sama kamu. Mimpi aku kali ya, kalau misalnya ya aku bisa bersama lagi sama kamu, itu kayak sebuah mimpi sebenarnya. Mimpi yang gak mungkin. Aku takut kalau misalnya aku hubungi kamu, kita komunikasi, aku takut aja gitu aku gangguin kamu. Apalagi kalau misalnya kita makin deket kayak dulu, nanti makin susah buat kita melepas. Nanti siklusnya gitu-gitu lagi. Terus akhirnya aku nyakitin kamu, makin menyakiti kamu. Salah lagi deh aku. Maafin aku ya, kalau aku tuh terkesan kayak anak kecil. Sikap aku masih kayak anak kecil banget menyikapi hubungan kita ini. Ya tapi sebenarnya aku ke kamu doang kok kayak gini. Ya ke orang lain aku gak kayak gitu. Sebenarnya kalau aku kayak anak kecil kan, itu aku juga cari-cari perhatian ke kamu. Gak apa-apa lah ya kalau sekali-sekali aku caper-caper ke kamu. Aku tahu sih ada jarak dan ada sesuatu yang membatasi kita. Tapi boleh gak sih kita komunikasi lagi? Ya ngobrol aja gitu, komunikasi kayak dulu kita deket.
intens, saling berbagi cerita. Aku ngerasa cuma kamu aja gitu yang ngertiin aku, cuma kamu tempat dimana aku bisa sharing apapun. Kayak aku ngerasa yang lainnya nggak ada yang ngertiin aku, masa. Sedih banget deh. Di sini ada seseorang yang kayak ngerasa dia tuh nggak punya siapa-siapa buat tempat sharing, kayak cuma kamu yang paling ngertiin dia. Kalau dia lagi misalnya gelisah gitu, kamu bisa tenangin dia dengan kata-kata kamu juga bisa menghibur, terus kasih solusi. Pokoknya menurut dia kamu yang paling bener deh, gitu ya. Kalau kamu ngelihat aku terkesan kayak cuek, gak peduli, sebenarnya nggak gitu. Aku tuh masih tahu mau baik sama kamu. Ya masih berharap sih. Kamu juga tahu lah. Cuma gimana ya? Sulit ya hubungan aku sama kamu. Kayak aku tuh harus memutuskan mana keputusan yang lebih baik buat kita. Buat kamu juga aku. Ya aku pengen kamu ya sama-sama happy lah sama aku. Kamu pun tahu, aku tuh dihadapkan sama pilihan-pilihan. Kayak aku harus memutuskan mana yang paling baik, keputusan yang paling baik buat kamu sama buat aku. Berat aku buat memilih dan memutuskan sebenarnya. Kamu juga tahu lah keadaannya seperti apa. Ya kadang aku capek sama keadaan kayak gini. Situasi kayak gini aku capek. Ya aku juga gak tahu ini perasaan mau dibawa kemana, diapain. Aku tuh masih suka yang ngebayangin kamu, mikirin kamu lagi apa ya. Kalau aku lagi ngebayangin, mikirin kamu, itu ada rasa aku dimana kayak pengen ambil handphone, aku langsung chat kamu atau aku langsung hubungin kamu. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, kayak nggak bisa. Tapi aku pengen, tapi nggak bisa. Aku ngerasa stuck banget sekarang. Mau ngapa-ngapain pun bingung. Udah tahu sih harus apa, tujuan apa hidup aku. Tapi rasanya kayak bingung aja gitu. Apalagi kalau tanpa kamu. Gak ada kamu gitu di sisi aku. Aku rasanya kayak gak punya supporter. Kayak gak ada yang peduli aja gitu sama aku. Kayak aku gak punya siapa-siapa rasanya. Aku lagi pelan-pelan sih jalanin hidup aku lagi. Gak tau lah gimana kedepannya, hasilnya kayak apa. Yang penting aku usaha aja dulu buat hidup aku, supaya kamu lihat aku bisa jalanin hidup aku dengan baik. Aku tuh pengen kamu tuh selalu ada buat aku. Walaupun kita misalnya menjauh, kamu di mana ya aku di mana, tapi aku pengen kayak kamu tetap dekat gitu sama aku, tetap ada di sisi aku, walaupun misalnya kita nggak komunikasi. Di sini ada seseorang yang kayak dia tuh pengen kamu tuh ada di sisinya terus, walaupun kalian hubungannya kayak gimana gitu, bermasalah atau enggak, menjauh atau enggak, komunikasi atau enggak, tapi dia tuh pengen kamu tuh ada di sisinya aja, jangan kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana ya orangnya, gimana dah. Ya aku pengen deh selesain masalah aku sama kamu. Kita tuh, aku tuh masih ngerasa kayak punya unfinished business sama kamu. Kayak ada yang masih mengganjal dan kayak ada yang belum selesai di antara kamu sama aku. Tapi kan kita keburu ada batasan ya. Komunikasi aja susah kayaknya. Di sini ada orang yang ngerasa kayak komunikasi aja tuh susah sama kamu. Apalagi kalau salah satu di antara kalian tuh udah dealing sama orang lain ya, udah punya pasangan. Dia makin susah rasanya buat kalian komunikasi.
Dan sebenarnya dia juga nggak mau nyakitin siapa-siapa di keadaan sekarang. Apalagi kalau dia udah punya pasangan ya, dia nggak mau nyakitin kamu, tapi dia juga nggak mau gitu nyakitin orang lain, nyakitin pasangannya. Rasanya masih ada kayak sesuatu yang pengen aku lakuin gitu buat kamu. Kayak aku nggak pengen kayak kamu sama aku tuh berhenti kayak gini aja hubungannya, kayak udah gitu, enggak. Kayak aku masih pengen ngelakuin sesuatu, kayak masih pengen terkoneksi sama kamu. Kadang ya aku sibukin diri aku aja, ke karir, ke kerjaan aku, pikiran-pikiran aku ke kerjaan aku lah, apapun yang aku kerjain sekarang, biar nggak ada tuh pikiran-pikiran tentang cinta-cinta lagi gitu yang bikin aku pusing. Aku tuh rasanya kayak pengen melangkah, pengen pergi, atau pengen healing, move on gitu ya dari kamu, tapi rasanya berat. Aku kayak masih ngerasa punya beban, entahlah bebannya apa. Padahal kamu juga nggak gangguin aku, ya kan? Kamu nggak gangguin aku, nggak gangguin hidup aku, tapi kayaknya masih susah gitu buat aku merilis semuanya. Kalau aku terkesan diam, cuek, pasif, sebenarnya aku masih suka kepikiran kamu loh. Ya adalah kadang sesekali aku ngerasa kayak masih nungguin kamu. Nungguin ngapain ya? Padahal kamu aja ya mungkin udah gak peduli sama aku, tapi aku tuh masih nungguin kamu. Ya walaupun kadang aku berpikir ya mungkin kamu udah anggap aku masa lalunya kamu. Sedih sih aku kalau kamu mikir kayak aku tuh masa lalunya kamu ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu sih. Nah di sini dia itu ngerasa kayak kamu udah anggap dia masa lalunya, tapi dia tuh kayak masih ada energi di mana dia nungguin kamu ngechat dia atau hubungin dia. Ini buat kamu yang udah nggak komunikasi ya sama dia. Sedih dia kalau ada rasa kayak misalnya lagi merenung gitu ya, ada waktu di mana dia merenung terus dia nungguin kamu, walaupun dia juga tahu kayak kamu nggak mungkin buat hubungin dia. Dia mau healing dan mau move on aja tuh berat rasanya, kayak ada beban. Padahal dia juga tahu kamu tuh udah nggak gangguin hidupnya dia, udah nggak ganggu dia lah, tapi kenapa masih berat? Dia juga tahu kalau kamu tuh ya ngerasa kayak dia diem pasif, tapi sebenarnya dia masih suka kepikiran kamu. Dia coba buat alihin semua pikirannya ke kerjaan, karir, supaya dia nggak mikirin lagi tuh pusing-pusing sama urusan cinta ya. Dia ngerasa punya unfinished business sama kamu, kayak ada sesuatu yang masih belum selesai, pengen dia selesain, kayak masih mengganjal gitu di hatinya dia. Dia tuh pengen kayak lebih lebih lega, tapi bingung caranya tuh gimana selesainnya. Tapi aku mencoba buat lebih positif buat hidup aku sekarang ini, supaya lebih tenang aja hidup aku. Dulu ya kalau ada kamu ya kamu yang selalu ngasih hal-hal positif buat aku. Sekarang siapa yang merhatiin aku? Ada rasa dimana dia ini kayak pengen ngajak kamu pergi gitu ya, entah kemana gitu, berdua pergi sama kamu yang jauh gitu, liburan atau traveling mungkin ya, dan ngabisin waktu bareng sama kamu kayaknya. Aku bakalan nunggu kamu loh sampai kapanpun. Nggak tahu kenapa ya aku punya pikiran kayak gitu. Aku bakalan nungguin kamu, entah kamu cari aku atau hubungi aku anytime. Kalau sekarang ya aku masih bingung harus ngelakuin apa buat kamu, buat hubungan kita. Maaf ya kalau aku terkesan kayak cuek, pasif, dan gak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau kamu kasih tahu aku harus berbuat apa, aku bakalan coba buat lakuin seperti apa yang kamu mau. Tapi kamu juga kan nggak kasih tahu aku harus apa. Kamu mungkin komunikasi aja udah nggak mau sama aku. Sebel mungkin kamu ya, benci sama aku.
Dia tuh ngerasa kamu tuh kayak sebel dan benci sama dia, soalnya dia ngerasa kamu tuh diamin dia. Ya dia juga mungkin ngerasa dia punya salah, ada yang salahnya kecil, ada yang salahnya besar juga, jadi dia kayak memaklumi gitu sih sikap dan diamnya kamu ke dia gitu ya. Dia bingung harus apa, dia sampai mikir kayak, kamu kasih tahu aku dong, aku tuh harus ngapain, nanti aku bisa mungkin lakuin sesuai keinginan kamu. Tapi gimana mau caranya kamu kasih tahu aku, kamu komunikasi aja tuh mungkin udah nggak mau sama aku. Itu dia mikirnya ya. Dia tuh kayak bakal nungguin kamu sampai kapanpun, entah kamu ngechat dia atau hubungi dia gitu. Walaupun kayak hubungannya tuh ngapain gitu ya, entah ngomongin yang penting atau yang nggak penting, pokoknya dia ada energi di mana dia nungguin kamu aja. Karena dia pun tahu kamu nggak pasti kapan bakalan menuju ke dia, bakalan hubungin dia, makanya ada energi di mana dia bilang kayak sampai kapanpun dia nungguin kamu gitu. Aku itu masih menyimpan perasaan ke kamu loh. Perasaan aku tuh masih ada. Mungkin bisa dibilang kayak perasaan aku yang sekarang tuh masih sama kayak waktu pertama aku ketemu sama kamu, waktu dimana kayak aku pertama kali ngerasa falling in love ke kamu. Aku masih ingat dimana kayak kita pertama ketemu, kita pertama saling mengenal, cerita satu sama lain. Aku gak bakal bisa lupa sih soal hari itu. Kalau aku sekarang terkesan pasif, cuek, aku sebenarnya juga ada masalah sih sama finansial, sama karir aku, sama yang aku lagi fokusin sekarang. Kayak hidup aku ribet lah gitu, apalagi kamu udah nggak di samping aku gitu, ya makin ribet lah. Kayak nggak ada yang support aku, nggak ada yang bantuin aku dan ingetin aku buat ngelakuin ini itu. Aku kayak struggle sendiri. Tapi nggak apa-apa, aku bakal tunjukin kok kalau misalnya suatu saat nanti aku bisa jadi seseorang gitu yang bisa bangkit. Kamu pasti bakalan bangga sama aku. Cie, dia tuh kayak lagi ngelakuin sesuatu atau mungkin juga ada masalah ya. Dia kayak ada pengen suatu saat nanti dia bisa kasih tau ke kamu gitu kalau dia tuh ya bisa bangkit dan jadi seseorang, jadi sesuatu gitu, dan kamu mungkin suatu saat nanti bisa bangga sama dia. Nggak tahu sih dia lagi ngelakuin apa ya, kamu tungguin aja. Mungkin ada rasa dimana aku tuh pengen gitu deket sama kamu kayak dulu, tapi aku juga tahu sih situasi keadaannya juga kayak udah nggak memungkinkan. Sebenarnya itu kayak harapan aku sih, harapan kosong yang mungkin juga kayak impossible bakalan terjadi. Tapi boleh kan kalau aku masih berharap, apapun hubungan kita sih, entah kita sahabatan, temenan atau apa, tapi aku pengen ya kayak masih deket aja gitu sama kamu, masih saling komunikasi, silaturahmi kita baik. Di sini kayak ada seseorang yang kayak pengen deket ya, pengen masih dekat sama kamu. Gimana tuh keputusan kamu? Aku pengen kayak kita tuh kadang ya saling jujur-jujuran tentang perasaan kita masing-masing. Ya aku pengen tahu juga kadang perasaan kamu ke aku tuh gimana sekarang. Ya kalau kamu tahu lah aku kayak gimana. Tapi kadang aku ya masih ngerasa kayak aku nggak bisa, aku nggak tahu kamu tuh kayak gimana perasaannya ke aku. Aku tahu sih mungkin ya perasaan kamu sama juga kayak aku, cuma kadang aku kayak butuh validasi aja dari kamu. Apa cuma aku yang ngerasain kayak gini, apa kamu nggak ngerasain seperti yang aku rasain? Apa cuma aku yang kangen sama kamu dan kamu gak kangen sama aku? Kamu tuh selalu ada di pikiran aku, walaupun misalnya aku bisa gitu ya deket sama siapa aja, tapi kayak kamu terus menghantui bayang-bayang pikiran aku. Walaupun misalnya aku ketemu gitu ya sama orang lain, tapi tetap aja kayak yang di pikiran aku tuh kamu.
kayak kamu tuh beda aja gitu dari mereka. Aku sama mereka juga ketemu sama siapapun ya nggak, rasanya beda, nggak kayak kamu. Dan mereka juga bukan tipe-tipe yang kayak bisa ngertiin aku. Pokoknya beda lah kayak kamu. Aku ngerasa sebenarnya capek sih sama situasi ini. Aku pengen ngerilis semuanya, perasaan-perasaan aku, kenangan-kenangan aku ke kamu. Cuma ya pelan-pelan lah proses. Cuma kamu yang ngertiin aku, cuma kamu yang paham tentang aku. Dan perasaan aku ke kamu tuh nyata, real, nggak dibuat-buat. Aku tapi nggak tahu perasaan kamu tuh kayak gimana ke aku, karena kamu tuh lebih banyak diamnya, lebih banyak dengerin aku. Kamu kadang nggak ada waktu dimana kamu jujur tentang diri kamu sendiri. Aku tahu sih, aku sama kamu tuh memiliki koneksi yang susah lepas. Kayak kamu tuh orang yang benar-benar ngertiin aku, dan kita satu sama lain saling tahu lah. Kamu tahu tentang aku dan aku tahu tentang kamu. Kita ngerasa kayak udah kenal banget. Ya, kita memang punya chemistry mungkin satu sama lain, yang bisa sedekat itu dibandingkan kita dekat sama siapapun. Aku berharap suatu saat nanti ya bisa sama kamu, walaupun itu kayak impossible mungkin ya. Ya aku pengen lah suatu saat nanti gitu. Ya itu mungkin kayak sekedar mimpi kali ya. Mimpinya aku suatu saat ya aku bisa sama kamu. Kita bisa bersama. Aku pengen masih deket lagi gitu sama kamu. Cuma aku ngerasa kamu juga kayak udah cuek, udah biasa aja ke aku. Di sini dia tuh pengen bilang kalau perasaan dia ke kamu tuh nyata, nggak dibuat-buat. Dan dia ngerasa kayak kamu tuh beda dari yang lainnya. Walaupun dia ketemu siapapun ya, ketemu yang cantik atau ketemu yang ganteng, tetep aja dia ingetnya kamu. Dia tuh selalu mikirin kamu tuh kayak ada di bayang-bayangnya, dan apa ya, kayak menghantui dia gitu di pikirannya. Dia pengen suatu saat nanti bisa bersama sama kamu, walaupun itu kayak nggak mungkin, dan itu kayak cuma mimpinya buat dia. Dia ngerasa kamu satu sama lain tuh bisa sedekat itu, ngerasa kayak satu sama lain udah tahu banget lah tentang kamu, tahu tentang dia juga tahu tentang kamu. Dia ngerasa punya chemistry sama kamu yang bisa sedekat itu, diantara ya nggak seperti dia dekat sama orang lain ya. Dia pengen masih ada koneksi sama kamu, masih terhubung sama kamu, walaupun kamu kayak udah biasa aja ke dia. Ya, itu aja ya. Nanti kita lanjut lagi di tema berikutnya. Oke. Aku belum bisa lama-lama soalnya nggak enak banget gitu flu aku. Kita lanjut di inisial dan zodiak ya. Yes, ini zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Ada di antara zodiak ini ada Aries, Aquarius, Taurus, Scorpio, Capricorn, Libra, Sagittarius. Inisial hurufnya di antara nama kamu atau nama dia ada huruf J, X, P, Q, D, I, W, F, G, N, K, R. Ya. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive, bear your heart, man and soul. Bye-bye.